Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini kami akan mereview hal apa saja yang ada pada One Piece Chapter 1002 yang telah keluar versi ilegalnya. Chapter kali ini masih menceritakan tentang betapa dahsyatnya pertarungan para monster yang terjadi di atap Onigashima, melanjutkan dua chapter sebelumnya. Kali ini mereka telah menunjukkan jurus-jurus baru yang belum pernah diperlihatkan kepada kita untuk saling beradu kekuatan satu sama lainnya. Di samping itu, Luffy dan Zoro juga menunjukkan aura iblis masing-masing setelah mendapatkan kemampuan baru di Wano. Zoro menunjukkan sedikit kekuatan dari pedang iblis Enma, sedangkan Luffy juga menunjukkan kekuatan baru Ryuo yang dikombinasikan dengan Gear 4 miliknya. Lalu seperti apa keseruan cerita di chapter kali ini? Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mari kita mulai pembahasannya. One Piece Chapter 1002, judul Yonko vs New Generation. Halaman awal tentu memperlihatkan cover page request yang menceritakan tentang Rob Lucy yang sedang bersantai, ditemani oleh beberapa burung perkutut dan burung dara di sebuah taman. Dia juga memberi makan manuk-manuk itu. Lanjut ke cerita utama. Scene awal menunjukkan reaksi Kaido setelah sebelumnya dia dibully habis-habisan oleh ketiga kapten gembleng. Kemudian di sini Kaido telah serius dalam menghadapi mereka. Dalam wujud naganya, Kaido langsung melancarkan serangan sabit angin ke arah Luffy dan yang lainnya. Terlihat satu persatu dari mereka mendapati serangan darinya. Torao dengan cukup mudah mampu menghindar dengan teknik sambil terasi untuk berteleport ke tempat lain. Lalu si jabrik merah Kid tampak terkena sabit itu hingga salah satu lengan besinya terpotong menjadi dua. Dengan tubuh sebesar itu, mustahil untuknya bisa menghindar dengan cepat. Namun Kid kemudian berkata jika itu bukanlah masalah besar, karena itu hanyalah setumpuk rongsokan besi yang dia ambil sebelumnya. Lagi pula, Kid juga bisa menggabungkan besi-besi itu lagi dengan kekuatannya. Lalu Zoro juga tampak sangat easy dalam mengatasi serangan dari Kaido. Dengan pedang Enma yang dipegangnya, Zoro mampu memotong sabit angin yang mengarah padanya. Tampaknya Zoro kini lebih sering menggunakan Enma ketika menggunakan teknik satu pedang. Mungkin dia mulai beradaptasi dengan kekuatan pedang itu dan ingin mengeluarkan kemampuan yang lebih maksimal. Di saat yang bersamaan, Luffy mencoba menyerang balik kepada Kaido dengan menghindari satu persatu sabit angin darinya. Lalu setelahnya Luffy langsung melecutkan serangan balik kepada Kaido, Gomu Gomu no Kong Raifuru. Luffy mampu menapok Kaido tepat di kepalanya hingga melemparnya cukup jauh sampai nengal. Hal itu tentu mengejutkan Kaido. Bukan cuma itu saja, dengan cepat si jabrik merah langsung menyambutnya dengan mencengkram kepala Kaido menggunakan kedua tangan besinya dari bawah. Di sini tampak lengan besi Kid sudah pulih kembali. Maklumlah, Kid hanya menggunakan kemampuan magnetnya untuk menarik besi-besi rongsokan itu. Dengan teknik Scam Gibson, jabrik langsung membanting tubuh Kaido ke lantai atap Onigashima. Harusnya tengkorak Onigashima terbuat dari material yang sangat kuat, karena kalau tidak maka itu bisa hancur oleh kekuatan dari para monster ini. Lanjut, di sini Kaido terlihat sedikit mengerang kesakitan, namun dia langsung bangkit dan mencoba menyambar Torao. Dan untungnya dia bisa menghindar dengan cepat. Kemudian Torao berpindah tempat dengan instan dan kini dia berada tepat di depan tubuh naga Kaido. Yang berarti Torao sebelumnya telah memasang dinding room yang cukup besar di lingkup area atap Onigashima. Mungkin itu akan menguras cukup banyak energi. Torao sempat berkata jika dia belum pernah membedah seekor naga dan dia pun tidak tahu lokasi keberadaan jantungnya. Tapi masa bodoh lah, udah tanggung, ajar bye-bye. Dengan serangan Gamma Knife, teknik yang pernah Torao gunakan ketika dia bertarung melawan Doflamingo. Dia bisa menyentuh organ dalam Kaido dan membuatnya terbelalak. Sesaat Kaido terkejut dan berkata jika mereka tak sebodoh yang dia perkirakan. Dia tidak mengira jika mereka bisa menembus sedikit pertahanannya. Namun belum sampai di situ saja. Killer memiliki celah untuk memanjat tubuh naga Kaido yang ekornya tergeletak di lantai. Lalu Killer mengeluarkan teknik Sonic Sky T dan dia mampu menembus tubuh Kaido dari dalam. Lagi-lagi Kaido berteriak kesakitan, namun tidak semudah itu untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Big Mom yang melihat sebuah pengeroyokan terhadap Kaido tak bisa tinggal diam. Dia tidak mau menjadi figur saja untuk menonton sebuah pertunjukan di depannya. Dia mulai menunjukkan tekniknya yang bernama Indra. Dengan memanfaatkan awan hitam di langit Onigashima, dia menciptakan petir tak terbatas untuk bisa dia kendalikan sesuka hatinya. Itu karena dia dibantu dengan Zeus yang bisa menyamai struktur awan di langit. Ditambah lagi, saat ini mereka tengah berada cukup dekat dengan awan-awan itu, mengingat saat ini pulau Onigashima masih dalam keadaan terbang. Killer adalah orang pertama yang menjadi korban dari keganasan petir yang menyambar di sana. Sangat sulit untuk menghindari sambaran petir itu, mengingat jarak yang begitu dekat. Kaido mencoba mengeluarkan bola api untuk membunuh Killer, namun beruntungnya, Luffy langsung menggajulnya dengan teknik Rhino Snyder. Karena kesal, Kaido malah menggunakan Boro Breath ke arah Luffy. Lalu di sisi lain, Zoro yang melihatnya juga tidak bisa tinggal diam. Zoro menyuruh Torao untuk memindahkannya ke sisi Luffy.
Dan ya, lagi-lagi Torao kesal karena dia merasa dirinya dianggap seperti asisten atau pelayan dari dua kucluk Luffy dan Zoro. Lalu Zoro muncul di depan Luffy dan dengan sigap Zoro membelah Boro Breed milik Kaido dengan teknik yang sama persis dengan Kinemon, Flame Slice. Bukan itu saja, Zoro langsung menyerang balik dengan teknik satu pedangnya, Itoryu. Kaido sempat terbengong melihat aura dari pedang yang digunakan oleh Zoro. Bahkan Big Mom saja sampai begitu khawatir terhadap Kaido untuk segera menghindar. Tampaknya mereka tahu betul bagaimana efek dari tebasan pedang Enma yang digunakan oleh Zoro. Sebelumnya memang Kaido belum tahu jika salah satu pedang dari Oden telah dimiliki oleh Zoro. Di sini terlihat aura haki yang begitu besar mengelilingi Enma, Flying Dragon Blast. Tebasan Zoro mampu memotong salah satu tanduk dari tengkorak Onigashima. Apakah ini sebuah clue jika nantinya Kaido akan berhasil ditebas oleh Zoro menggunakan pedang Enma? Lagi-lagi Kaido merasakan aura keberadaan Oden di dalam pedang itu. Big Mom berkata jika Kaido terlalu meremehkannya. Namun sayangnya tebasan tadi ternyata malah meleset. Mungkin karena Zoro belum terlalu menguasai Enma secara maksimal. Pedang itu masih bergerak dengan kehendaknya sendiri. Jika saja tebasan itu mengenai Kaido, mungkin Kaido akan mendapati luka yang cukup fatal dari Enma. Lalu setelahnya giliran Big Mom beraksi. Dia kembali menciptakan sambaran petir secara bertubi-tubi. Tenma Daiji Zai Tenjin. Dimulai dari Zoro dan dilanjutkan ke semua supernova termasuk juga Luffy. Mereka semua terkena telak oleh serangan kejutan itu. Hanya saja petir itu tidak mempan terhadap Luffy. Big Mom dan Kaido terkejut mengapa hal itu bisa terjadi. Kasih paham dulu coy. Seorang God Enel saja sangat terkejut melihat hal itu. Serangan petir nyata ada yang masuk sama sekali ke tubuh Luffy. Itu karena Luffy merupakan seorang manusia karet. Bahkan petir sekuat apapun tak akan mempan padanya. Dia merupakan isolator terbaik terhadap listrik. Big Mom terbengong mendengar perkataan Luffy. Lalu Kaido langsung menyembur Luffy dengan Boro Breed miliknya. Namun Luffy sendiri masih berdiri tegak di depannya. Anehnya Kaido bertanya, apakah api juga tidak berpengaruh terhadap karet? Dan Luffy kemudian menjawab, ini adalah sebuah tekad. Lalu Luffy mencoba kembali menyerang Kaido. Gomu Gomu no Kongat Ringan. Blast, pukulan bertubi-tubi dari Luffy sekaligus menutup chapter kali ini. Dan pesan terakhir yang ditinggalkan pada chapter 1002 adalah minggu depan no break alias gak libur. Nah, itulah review kami mengenai hal apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1002. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like. Dan jika tidak suka, silahkan klik like juga. Jika kamu merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.